kita bisa bicara tentang bullying. Itu korbannya nggak melulu perempuan dan nggak melulu laki-laki. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa ibaratnya menghadapi perilaku bullying itu sendiri? Ya dengan kita percaya diri dan kita punya cara untuk defense diri kita sendiri. Self defense itu kan nggak harus selalu tentang kekerasan, tapi bisa jadi kita menghindari itu juga self defense gitu loh. Betul. Yang penting pertama adalah kesadaran kita. Walaupun misalkan aku sama Maco udah punya background martial art gitu ya, karena menurutku ketika masuk ke film itu akan Totally different. Di produksi film ini aku ngerasa justru porsi actionnya justru yang diseriuskan juga gitu. Semakin kita tahu bela diri, semakin kita belajar self defense, akan semakin bijak menggunakannya. Justru malah ketika kita makin jago tuh orang akan makin Ilmu padi ya. Ilmu padi kalau iya, kata. lagi viral. Hai Sobat Tunggu Sunset, balik lagi bersama gue Astri. Dan kali ini di studio Media Indonesia kita sudah kedatangan para pemain film Bonnie. Terima kasih sudah mengundang. Thank you ya udah hadir di Media Indonesia. Kita mungkin perkenalan dulu nih. Mungkin dari Mas Reza boleh perkenalkan dulu nama dan di film Bonnie ini sebagai apa? Oke, halo, saya Reza Hilman. Di film Bonnie saya berperan sebagai Gaga Tirta. Saya Livi Cananta, di film Bonnie saya berperan sebagai Bonnie. Halo, saya Maco Ungan, saya berperan sebagai Maco. Oke, ini kan film laga ya, film action kan ya. Dan kayaknya untuk Livi ini yang pertama. Boleh diceritain nggak ke teman-teman pengalamannya? Karena ini film yang pertama. Dirimu kayaknya aku kenalnya ini konten kreator juga sering berantem nih, ya kan ya? Sebenarnya satu kesatuan jadinya ya. Oke. Jadi awalnya aku memang berperan di film Bonnie ini dulu. Dengan image-nya yaitu film action. Jadi aku rasa sejalan ketika di sosial media aku juga share tentang hal-hal yang berbau dengan self defense atau bela diri, karena itu kan suatu hal yang positif ya. Aku pun juga sambil belajar. Jadi sebenarnya aku posting juga sambil pengingat buat diriku sendiri gitu loh. Syukur-syukur ada juga orang yang melihat gitu, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya dihadapkan dengan keadaan demikian gitu sih. Terus aku gimana rasanya bisa ada di film action ya pertama kali. Rasanya gak gampang. Jujur banyak banget tantangan yang harus aku hadapin, karena lagi-lagi aku ini adalah orang baru di seni bela diri. Bisa dibilang bener-bener pemula banget. Jadi baru sekitar sebulan atau 2 bulan aku belajar tentang boxing Muay Thai. Gak lama dari itu aku langsung dihadapkan dengan film Bonnie dan aku harus belajar tentang fighting untuk kebutuhan film. Oke. Jadi mengikuti bela diri juga ya sebelum ditawarin film Bonnie berarti ya? Iya betul. Oke. Itu berapa lama? Bela diri boxing Muay Thai. Itu aku baru sekitar 1-2 bulan lah. Masih baru banget. Belum ada apa-apa itu di pelajaran kayaknya. Masih banget, basic banget. Basic banget. Tapi sementara untuk Reza kayaknya udah kesekian ya film ini. Iya, kebetulan. Tapi keberapanya aku lupa sih persisnya sebetulnya. Tapi memang karena basicku dari awal memang udah di berantem ya. Aku kebetulan sempat di atlet silat gitu. Jadi begitu masuk ke industri ini jadi lumayan cukup punya basic lah setidaknya gitu. Jadi ya untuk film action buatku memang zona nyamanku ada di situ sebetulnya gitu. Kalau film action berantem itu memang zona nyaman aku sih. Tapi tetap ada tantangan tersendirikah di film ini atau seperti apa? Iya, ada tentu, karena setiap project yang aku dapat, aku gimana caranya untuk tetap terlihat balance dengan, mungkin orang melihat Reza Hilman ya udah udahlah dia udah di film action atau di fighting udah lama gitu. Tapi aku nggak mau itu jadi satu identitas aku yang akan terus menempel. Tapi aku juga pengen orang melihat selain fighting juga di dramanya juga kuat gitu. Jadi tantangan buatku di film ini ya
justru di porsi dramanya lagi-lagi yang pengen aku imbangin gitu. Mungkin orang melihat aku di action segini, aku juga dramanya pengen orang lihat ya mungkin balance gitu sih. Jadi ya mendeliver dramanya semoga sesuai ekspektasi. Artinya ini film juga nggak sekedar berantem tapi tetap ada dramanya juga ya. Secara persentase mungkin gimana? Actionnya berapa persen, dramanya? Untuk filmnya apa untuk aku? Untuk filmnya? Untuk filmnya berapa ya? Tetap banyak berantemnya ya? Mungkin banyak fightingnya, tapi let's say 60-40 lah. 60-nya fight action, 40-nya di drama. Tapi itu tidak menutup filmnya jadi semata-mata tentang fighting yang nggak ada arti gitu. Tapi justru 40% ini justru menguatkan si fightingnya dengan drama juga yang kuat gitu sih Kak. Oke, baik. Kalau Maco seperti apa? Ini berarti sebelumnya kan dirimu juga atlet. Atlet ini kan taekwondo ya, benar kan ya? Nah ini sebelum akhirnya kamu berkecimpung di film ini gimana? Ya kalau buat film ini, buat gue juga untuk dapat karakter baru di film Boni ini ya. Di film Boni ini bukan cuma action doang, tapi bisa dapat kesempatan yang karakternya bisa lebih luas sih. Di karakter Maco tuh di film Boni ya sebenarnya emang cuma tukang berantem aja sih. Cuman pelajaran yang gue dapat di film Boni ini ya masalah acting, ketemu coach acting tuh kayak gimana sih? Ternyata lu mesti ngerasain nih adegannya kayak gimana. Lebih kayak acting aja sih. Lebih detail ya, Cok. Oke. Yang menarik di film ini kan juga ada sutradara actionnya ya. Betul. Itu yang membedakan mungkin dari film-film action lainnya. Tapi sebetulnya perbedaan sutradara di film sendiri dengan sutradara action tuh perbedaannya apa sih? Jadi sebenarnya memang kalau ngomongin film action, rules yang sebetulnya memang harus ada action director. Cuman memang di Indonesia itu masih asing lah buat kita. Maksudnya dalam arti belum banyak yang menerapkan. Ada tapi belum banyak yang menerapkan. Nah, salah satunya project film Boni ini yang sudah bisa menerapkan ada action director gitu. Karena memang secara SDM pun di industri kita di film action memang si action director ini memang belum banyak yang terlihat gitu sih. Padahal aku yakin sebetulnya secara kemampuan banyak yang bisa sebagai action director gitu. Kalau ditanya bedanya apa dengan sutradara itu sendiri, ya si action director justru akan lebih fokus ngejagain semua action sequence-nya, mulai dari car chasing, mulai dari tembak-tembakan mungkin, mulai dari adegan fighting tentu. Jadi si action director akan meng-create semua adegan action yang ada di film itu, ya tentu dengan diskusi dengan sutradaranya sendiri sih gitu sih Kak. Perbedaannya sih itu ya, maksudnya kenapa ada sutradaranya, ada sutradara asli sama sutradara action directornya gitu. Ya si action director ini akan lebih fokus ke eksekusi di action sequence-nya. Bedanya dengan koreografer mungkin secara kalian sebagai pemain apa terbantukah juga dengan adanya sutradara action itu pada saat take? Beda banget sebetulnya action director dengan koreografer tuh beda, karena action director akan semua decision tuh ada di dia gitu. Kalau koreografer tuh memang sebetulnya kalau mau ngobrolin tentang job desk ya dia untuk ngedesain koreonya saja sebetulnya. Untuk untuk eksekusi dan menentukan angle, menentukan porsi dan segala macam tuh ada di action director sebetulnya gitu. Gitu sih ya, action director sangat membantu pasti buat kita gitu, karena mereka yang akan berbicara tentang pada saat eksekusinya seperti apa. Misalkan contoh koreografer hanya mendesain pada saat preps, pada saat latihan gitu. Tapi nanti ketika eksekusi, action director akan sangat diperlukan karena kita akan jadi tahu akan sampai mana di shot ini gitu. Mereka akan menjaga itu gitu, kayak di sini di shot ini akan ada 2 kamera, di shot ini akan ada 3 kamera. Jadi usahakan movement yang ini harus terlihat bagus, usahakan movement yang ini harus lebih besar dan segala macam. Oke. Ya. Berkaitan dengan karakter yang kalian dapatkan itu, ada pendalaman khusus kah dari masing-masing? Untuk pendalaman karakter ya pasti, karena jujur aja emang udah agak
kayak udah agak lama nih ngerasain SMA tuh. SMA, udah agak lupa nih SMA sebenarnya kayak gimana. Udah agak lupa. Jadi ya sempat lihat-lihat lagi kayak, apalagi Boni ini juga bukan anak SMA zaman dulu ya. Anak-anak SMA zaman sekarang. Ya lihat-lihat lagi anak SMA sekarang tuh kayak gimana sih. Terus ya untuk bisa looks-nya kelihatan menjadi anak SMA. Kayak gitu sih. Oke, kalau Livi gimana tantangannya dan juga pendalaman khusus ke karakternya? Iya kurang lebih sama karena SMA udah beberapa tahun lalu ya. Terus aku juga di sini kebetulan kita juga dibantu dengan acting coach kan. Jadi dikasih beberapa masukan tentang bagaimana caranya kita masuk ke dalam karakter yang memang kita perankan gitu kan. Aku pribadi dikasih beberapa reference film yang memang aku tonton juga untuk ngebantu menjadi karakter Boni itu sendiri. Dan juga aku mulai membiasakan diri seolah-olah aku udah jadi Boni gitu loh. Kayak mungkin aku dengerin musik yang bukan biasa aku dengerin. Jadi Boni ini suka dengerin musik blues, aku coba dengerin musik blues gitu kan. Jadi aku lebih ke mensugesti diri sendiri supaya belajar menjadi orang lain. Cuman tetap aku tahu batasannya ketika aku menjadi diriku sendiri gitu loh. Oke. Berapa lama tuh proses pendalaman karakter ini? Sama sih dengan proses workshop ketika lagi menghafal koreografi ya, kurang lebih 2-3 bulanan lah. Jadi memang aku lakuin itu beriringan dengan belajar fighting koreo itu sendiri. Gitu. Untuk fighting itu sendiri setiap hari itu berarti ya? Aku pribadi ya dalam hampir 3 bulan, jadi Senin sampai Sabtu bahkan kadang Minggu itu dari pagi sampai maghrib bener-bener latihan yang intens ya. Ada lah istirahatnya makan siang. Tapi tetap sisanya memang intens belajar bagaimana caranya mukul untuk kebutuhan film, bagaimana caranya nendang untuk kebutuhan film, bagaimana caranya menghindar dan sebagainya. Karena memang koreografi yang diciptakan oleh All Star Management itu adalah action team yang memang megang film Boni itu sendiri. Adalah koreografi yang memang terhitung gak mudah ya Kak Maco Kak Reza ya. Jadi bagi aku pribadi sebagai orang yang baru di action pun itu berat banget gitu loh. Jadi makanya aku harus ngejar di 3 bulan itu sendiri gitu. Oke. Tadi kan dirimu bilang awalnya Muay Thai ya, baru, dan itu juga baru ibaratnya baru pemula nih. Yes. Terus ya namanya olahraga pasti kan ada sakit-sakitnya nggak sih, kan baru pemula gitu kan. Pasti. Nah itu sempat merasakan itu juga atau seperti pasti. Jadi ketika aku belajar boxing Muay Thai itu sendiri aja aku ngerasa kayak pegel-pegel setelah latihan. Pun ketika aku belajar fighting untuk kebutuhan film itu lebih pegel lagi karena memang gerakannya tuh dari atas kepala sampai kaki itu gerak semua, maksudnya porsinya lebih besar dibanding aku cuma latihan boxing Muay Thai biasa gitu. Dan rasanya kadang saking intensnya, kadang pas pulang baru berasa, entah tiba-tiba pas lihat badan, wah biru kenapa nih gitu kan, atau misalnya pegelnya yang sampai tidur tuh harus hati-hati banget karena badan benar-benar rasanya remuk banget gitu. Cuman itu aku anggap sebagai memang penyesuaian diri aku aja dengan kegiatan yang begitu intens terkait dengan kegiatan fisik yang lebih besar dibanding biasanya gitu. Oke. Apa yang menguatkanmu pada saat itu? Maksudnya apakah kamu menganggap bahwa film ini kan tentang remaja perempuan ya, yang bela diri juga dan jarang kan maksudnya untuk di film laga juga. Apa yang menguatkan Livi akhirnya untuk gue harus nih kuat nih gitu, kayak walaupun tadi meskipun secara physically kamu juga udah capek juga kan? Karena aku kebetulan orangnya suka tantangan ya. Jadi bagi aku ini adalah suatu tantangan yang memang harus aku laluin. Ketika aku udah mulai dan ternyata di tengah jalan rasanya berat, ya aku nggak mau berhenti aja, aku mau selesaiin itu sampai akhir. Pun di samping itu juga ceritanya yang aku bawakan dalam film ini itu karakter yang sangat bagus ketika menjadi role model untuk siapapun yang nonton filmnya nanti gitu. Karena aku harap aku bisa mendeliver apa yang sutradara harap si Boni ini sampaikan kepada siapapun yang nonton itu loh. Jadi bagaimana caranya supaya aku bisa total ya dengan total juga di dalam persiapannya gitu. Oke. Kalau Reza gimana? Maksudnya apakah ada persiapan khusus juga untuk di sini sebagai apa sih tadi? Karakternya sebagai namanya apa? Gaga Tirta. Jadi Gaga Tirta nih sebetulnya teman sekolahnya si Boni gitu, tapi Gaga Tirta secara karakter dia seorang yang pandai berkata-kata lah, pujangga gitu. Terus
bisa dibilang pemanisnya Bonnie di filmnya Bonnie gitu. Karena yang kita tahu dari trailer mungkin kita ngelihat sedark itu nih si Bonnie ini gitu. Nah mungkin ketika Bonnie bertemu dengan Gaga nih ada sedikit pemanisnya gitu sih. Tapi ya sedikit menambahkan tadi yang disampaikan teman-teman, tantangannya ya memang ketika kita berusaha mendalami karakter, ketika kita pertama kali menerima skrip itu sudah terhitung untuk mendalami karakter sebetulnya, karena kita juga udah mulai mencoba merasakan apa yang ada di dalam skrip itu. Kalau buatku pribadi karena fighting, walaupun misalkan aku sama Maco udah punya background martial art gitu ya, karena menurutku ketika masuk ke film itu akan totally different. Karena kita udah bukan lagi berbicara tentang self defense, bukan lagi berbicara tentang poin, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana di kamera terlihat believable dengan informasi yang akan kita sampaikan gitu. Jadi ya itu penyesuaiannya cukup dari nol lagi, karena aku selalu yakin setiap aktor yang udah bagus ataupun yang misalkan katakanlah let's say baru dan segala macam, ketika masuk ke satu produksi sama-sama nol menurut saya sih pribadi gitu. Mungkin jam terbang akan mempengaruhi lah prosesnya dia gitu, mungkin akan jadi lebih cepat dan segala macam. Karena buatku pribadi pun sama, ketika aku ngerasa film action gue udah lumayan lama di atlet, basic mukul gini-gini mah bisa apa segala macam. Tapi karena ketika berbicara dengan kamera itu akan berbeda lagi gitu, akan menyesuaikan lagi. Menurut kasat mata kita lihat pukulan itu bagus, telak, kita lihat di kamera belum tentu. Diulang lagi dan kita harus menyesuaikan dengan kamera, bukan lagi dengan teknik yang menurut kita betul gitu. Misalkan kuncian dalam silat ada seperti ini, begitu lihat di frame kok jelek ya kelihatannya, secara estetik, secara komposisi tuh nggak bagus, nggak harus dipakai juga kan, karena kita sudah entertaining gimana caranya terlihat bagus, terlihat rapi, terlihat aman, safety gitu, bukan lagi mukul beneran bonyok nggak jadi syuting lagi gitu sih. Jadi tantangan buat aku lebih ke menyesuaikan dengan apa yang harus kita sampaikan di ceritanya sih. Kebutuhan visual itu tadi ya. Visual itu tadi betul. Oke. Tapi meskipun itu kebutuhan visual dan teman-teman juga ada background skill bela dirinya, tapi mengalami cedera juga nggak di set? Saya sih kebetulan udah pas di atlet ada cedera, di film juga menambah koleksi cederanya. Koleksi cederanya makin banyak. Udah dibilang koleksi saking udah nggak kehitung sebenarnya kalau cedera. Itu pasti ya berarti ya, meskipun tadi secara visual gerakan pasti visual. Sih, karena kadang ada aja kayak perhitungannya udah matang nih dari tim produksi misalkan. Oke, nanti jatuhannya akan sekian fatal, jadi disiapkan ini segala macam gitu. Tapi kan ada aja yang teknis yang kita tanpa sadari gitu. Misalkan kita udah hati-hati tapi tetap aja misalkan ankle kena dan segala macam. Kayak aku pernah di ankle kiri tuh kepelitek gara-gara ternyata aku dapat satu sepatu yang haknya lumayan cukup tinggi. Itu nggak diperhitungkan, aku nggak perhitungkan sama sekali karena ngerasa bukan hal besar gitu. Aman lah fighting pakai hak yang segini misalnya gitu. Ternyata itu yang terjadi di lokasi gitu. Hal-hal kayak gitu lumayan cukup sering terjadi sih gitu. Teman-teman juga mengalami ini, Livi dan juga Mako. Kalau cedera ya pasti. Namanya film action adalah sedikit cedera. Ya? Cuman di saat itu kan nggak terlalu berasa karena adrenalin juga lagi tinggi kan. Pas selesai baru, aduh kok biru-biru ya. Maco semakin cedera semakin happy. Makin tertantang ya. Nah ini teman-teman berkaitan dengan self defense. Ini menurut kalian seberapa penting sih self defense itu dimiliki, terutama bagi perempuan juga ya? Menurut aku pribadi penting banget ya, karena apalagi aku terhitung masuk ke dunia bela diri itu sangat telat bagi aku pribadi ya. Cuman walaupun sebenarnya tidak ada kata telat. Tapi kalau memang aku bisa mulai dari kecil, aku akan mulai seni bela diri itu dari kecil. Karena kita nggak pernah tahu ya, bukannya berdoa yang jelek, tapi kita nggak pernah tahu tentang apa yang akan kita hadapi di kedepannya, di lingkungan sosial kita seperti apa. Jadi bicara penting nggak penting itu sangat penting. Buat perempuan, buat laki-laki itu penting. Karena sekarang kita bisa bicara tentang bullying. Itu korbannya nggak melulu perempuan dan nggak melulu laki-laki. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa ibaratnya menghadapi perilaku bullying itu sendiri, ya dengan kita percaya diri dan kita punya cara untuk defense diri kita sendiri. Self defense itu kan nggak harus selalu tentang
pukulan atau berantem gitu kekerasan, tapi bisa jadi dengan ya kita menghindari itu juga self defense gitu loh. Yang penting pertama adalah kesadaran kita bahwa diri kita ini patut kita selamatkan gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya mindset yang paling awal perlu ditanemin ke siapapun manusia yang ada di dunia ini gitu loh, bahwa diri kita ini patut diselamatkan dan kita harus sadar boundaries, batasan-batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh orang lain lakukan terhadap diri kita. Itu kesadaran itu penting, paling utama itu kesadaran. Jadi lebih bijak ya. Oke. Dari perspektif atlet juga mungkin itu gimana? Maksudnya dirimu kan juga self defense. Iya. Kalau menurut gua, walaupun kita memang udah ada background bela diri, cuman kalau untuk di luar jalanan kalau bisa dihindarin sih. Karena namanya kita ribut di luar itu nggak ada untungnya sama sekali. Kalau bisa kabur aja. Rata-rata orang bela diri yang selalu aku temuin pasti gitu jawabannya. Karena semakin kita tahu bela diri, semakin kita belajar self defense, akan semakin bijak menggunakannya. Bukan jadi malah petantang-petenteng, pengen nyoba lah segala macam. Bukan, justru malah ketika kita makin jago tuh orang akan makin apa ya istilahnya, jadi makin itu bijak. Ilmu padi ya. Ilmu padi lagi viral kan itu. Lagi jadi lebih bijak Panjal. gitu. Jadi malah lebih bisa mengontrol gitu. Jadi ribut jalanan nggak, kalau bisa dihindari ya dihindari, karena nggak akan pernah. Justru bukan, apalagi kita menyadari yang ngajak ribut di jalanan tuh ternyata orang bukan bela diri gitu. Kelihatan orang yang cuman sekedar emosi gitu. Itu justru takut buat kitanya pribadi yang punya ilmu bela diri, takut kenapa-napa dianya, justru bukan kita yang kenapa-napa gitu misalkan. Tambah ribet kitanya. Jadi itu sih kebijakan-kebijakan itu yang akan muncul ketika kita malah semakin dalam mempelajari ilmu bela diri gitu sih. Jadi pentingnya secara itu juga penting banget. Oke. Reza ini kan juga seorang bapak kan ya, udah punya anak kan ya. Tuh. Apakah terkait self defense juga akan diturunkan juga? Baru nih ditanya kayak gini, sebelum-sebelumnya ya. Iya. Pasti gitu. Kalau ngomongin egoisnya aku akan tetap maksa sih. Maksudnya dalam arti kalau misalkan anakku juga tidak mau, kayaknya aku akan tetap push dia untuk tetap setidaknya mengetahui basicnya. Karena yang aku pengen tanemin yaitu tadi, rasa itu tadi. Karena kan apalagi anak sekarang ya bro, kayak bisa ngapain dikit tuh gitu. Nah justru semakin dalam orang mendalami martial art tuh atau bela diri, self defense tuh akan lebih tune down gitu. Jadi akan lebih tapi sekalinya diganggu ya jadi lebih mempertimbangkannya tuh lebih panjang gitu. Oh nanti ini gini, jangan deh gitu. Tadi seperti yang Livi sampaikan juga, ini penting ya, nggak hanya buat perempuan tapi juga buat laki-laki, lebih dini lebih baik lah ya. Betul. Untuk mencegah ini bullying dan juga terkait itu juga. Betul. Oke, ini proses produksi syuting berapa hari sih? Sebulan. Di Jakarta tapi ini ya. Di Jakarta. Syuting sebulan. Tapi dia prepsnya lebih lama sih. Iya. Khusus untuk Boni, khusus untuk Livi juga lebih lama ya? Aku lebih lama, aku 3 bulan kan tadi. Kak Maco berapa lama? 2 bulan. Oh oke. Itu udah termasuk 2 hari. Oh gitu ya? Acting ya, instan ya? Oke, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman nih terkait film Boni. Tadi kan juga disampaikan nih nggak hanya berantem ya. Penonton akan dapatkan apa nih dari film Boni? Silakan Kak Reza. Pemeran utama dong. Oh iya, Kak Macan. Kalau kalian kangen dengan film-film bergenre action dengan cerita drama yang cukup kuat, nah nonton Boni di bioskop. Seenggaknya memberi warna baru lah di stage film yang anak SMA, remaja, percintaan itu ya biasanya. Setidaknya akan memberi warna yang baru sih menurutku gitu. Karena ketika aku pun baca skripnya, yaitu aku belum pernah melihat stage film segini gitu, si genre yang seperti ini tuh, tapi secara action dieksekusi dengan maksimal, dalam arti porsinya tuh diperhatikan gitu. Karena yang aku lihat di beberapa produksi gitu, mungkin nggak semua, tapi
si porsi actionnya tuh kadang dipandang sebelah mata gitu. Karena ya sedikit doang lah, bro, nggak usah gimana-gimana. Nah, di produksi film ini aku ngerasa justru porsi actionnya justru yang diseriuskan juga gitu, bukan dari sekedar drama ataupun eksekusi di sinematografinya, tapi juga di actionnya dia perhatiin dengan baik gitu. Seperti yang Livi tadi bilang, ini film pertama gue, action lagi, ditambah koreonya nggak biasa. Nah mungkin nggak biasanya ini akan kalian bisa buktikan sendiri nanti di filmnya, karena memang buatku juga ini lumayan cukup agak kompleks dari segi desain koreonya. Oke, jadi cukup menantang ya. Dan mungkin nextnya ke depan nih apa nih yang dari teman-teman tentu apalagi Livi juga ya, di film pertama, nextnya untuk di film harapannya seperti apa? Secara pribadi? Ya. Amin. Oh belum. Harapannya sih semoga diberikan kesempatan yang lebih besar lagi ya, dan untuk sinias-sinias film yang ada semoga lebih berani lagi untuk bikin film action juga, ya kan? Iya. Karena mungkin sekarang kita bisa lihat film action itu minim sekali ya. Jadi saya harap juga bisa mengejar standar film action seperti yang diharapkan para penonton. Para penonton. Okay. Para penonton dan para produser. Iya, betul. Yang lain? Ya, kurang lebih. Tawa dong. Mungkin ini ya, ada project film ini ya, komedi kayak kalian nanti nih. Yuk, siapa yang mau komedi? Reza mau nambahin? Harapannya ya berarti. Apa ya, aku sih lebih ke ngelihat dari Livi-nya ya, maksudnya udah industri action di Indonesia kecil, kita tuh kekurangan SDM, aktris aktor tuh sebetulnya kekurangan di Indonesia itu, ditambah spesifik lagi ke action, makin kekurangan lagi aktor action, aktris action. Dengan adanya opsi baru nih, dengan adanya film Boni, ya aku sih berharap Livi akan jadi salah satu aktris opsi yang mungkin buat produser ataupun industri ini akan pertimbangkan gitu ketika nanti ada project action lagi atau ada produksi film action yang memerlukan aktris yang secara kemampuan bela dirinya oke, dramanya oke. Nah mungkin Livi jadi salah satu opsi sih. Jadi aku cukup senang gitu ketika melihat ada produksi film yang berani untuk mengangkat satu karakter yang awalnya mungkin nobody gitu, orang nggak tahu ini siapa, bahkan yang dilakukan Gerard pada saat The Raid pun kan seperti itu kan, yang diajak sebagai lead aktornya kan Iko Uwais yang mungkin dulu belum banyak orang tahu gitu, tapi sekarang terbukti jadi aktor yang diperhitungkan di luar gitu. Nah aku sih berharap lebih banyak lagi aja gitu produksi ataupun produser yang berani untuk mengangkat nama baru yang tapi ya tentu dengan kapabilitas, tentu dengan kemampuan yang sesuai gitu sih Kak. Kalau aku ya. Kalau buat pribadinya ya semoga tetap ada project yang mau ngajakin gitu. Ya. Ya makin ramai juga ya film laga Indonesia ya. Amin. Oke, sukses teman-teman semuanya. Semoga nanti kita ketemu lagi di project-project kalian berikutnya. Siap. Amin. Terima kasih. Terima kasih.